inspirasi profesi atau cita-cita. Rencanakan masa depanmu di Kelas Inspirasi. Saatnya kita dengarkan Kelas Inspirasi hanya di RRI. 1, 2, 3, kelas dimulai. Tanggap bencana COVID-19. Selamat siang saudara pendengar, apa kabar Anda di siang hari ini? Dan tentunya juga selamat siang buat teman-teman YouTube yang sedang menonton di via YouTube channel kami, ada di RRI Rote. Dan seperti biasa, selamat datang di acara kita, yaitu di acara Kelas Inspirasi. Nah, buat Anda yang pada penasaran gitu ya, kira-kira hari ini profesi apa yang akan kami datangkan? Waduh, pada penasaran ini. Jadi kita perkenalan dulu kali ya. Oke, selamat siang buat kakak berdua yang sudah ada di studio. Halo, selamat siang. Oke, perkenalan dulu ya biar lebih afdol. Katanya nggak kenal maka tak sayang. Siap. Oke, dimulai dari kakak yang bajunya kotak-kotak. Oh iya, perkenalkan nama saya Dr. Hewan Zeki Artembura. Oke, jadi nama panggilannya adalah Dr. Zeki. Dr. Zeki. Oke, berikutnya. Nama saya Derihan Rifan Saek, tapi biasa dipanggil dengan nama kecil Ipang. Oke, jadi udah ketahuan ya profesinya adalah seorang dokter hewan. Mengabdi di Rote, ya nggak? Ya, mengabdi di Rote. Di Rote. Jadi ini lebih tepatnya tempat kerjanya di mana, kakak? Kami berdua di Dinas Peternakan Kabupaten Rotendao, karena kebetulan saya pribadi pendidikannya ditanggung oleh pemerintah. Dalam hal ini artinya kita diberi bantuan berupa beasiswa, jadi selesai pendidikan wajib untuk kembali mengabdi di kabupaten. Oke. Sama seperti Dr. Rifan juga. Oke, kakak ternyata Dr. Zeki ini orang Rote. Wait, saya enaknya panggil kakak apa dokter aja ya? Dokter aja ya biar. Oke. Boleh juga. Oke. Dr. Zeki juga memang orang Rote begitu. Ya, ditanggung juga oleh Pemda. Iya. Oke, luar biasa ya. Dan kalau boleh tahu, ini kakak pada tamatan mana sih? Kupang atau dari luar? Mulai dari Kak Rifan dulu. Kalau saya tamatan Kupang dari Universitas Nusa Cendana. Oke. Pendidikan profesinya dari Nusa Cendana juga. Oke. Terus bagaimana dengan Dr. Zeki? Kalau saya untuk pendidikan S1-nya itu dari Universitas Nusa Tenggara Barat di NTB. Yang sekarang universitasnya sudah berubah menjadi Undikma atau Universitas Pendidikan yang ada di bawah yayasan apa saya lupa. Oke. Tapi untuk S1-nya saya dari sana. Terus untuk menunjukkan profesi dokternya saya mengambil di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Di Surabaya. Oke, di Surabaya lebih tepatnya ya. Nah, ini ada di rumah pada penasaran. Bagaimana sih caranya menjadi seorang dokter? Kalau kemarin itu kan sempat ada yang datang ya, pengusaha kuliner begitu ya, owner cafe. Jadi kalau untuk owner kafenya kan cuma butuh modal. Yang penting kita punya modal aja ya. Nah, tapi kalau untuk menjadi seorang dokter ini apakah kita harus sekolah atau tidak? Atau ikut pelatihan pun bisa? Bagaimana ini, Kak? Saya untuk menjadi dokter hewan itu harus sekolah, yaitu untuk pendidikan dokter hewan kurang lebih untuk S1-nya itu lama sekolahnya itu 4 tahun normal atau 8 semester, dan untuk profesi dokternya itu normalnya 3 semester. Normalnya 3 semester, 1,5 tahun ya? Ya. Oke, bagaimana dengan Dokter Rifan? Samakah? Sama, pada umumnya sama. Oke. Pendidikan sarjana kedokter hewannya ditempuh 8 semester, terus pendidikan profesi dokter hewannya kurang lebih 3 semester. Oke. Iya. Di sini nggak ada yang lebih kan? Atau ada yang 9 semester? Pas ya? Pas. Oke, luar biasa. Nah, kalau kita sudah berbicara bagaimana cara menjadi seorang dokter, berarti harus sekolah, Kak ya. Tapi ini ada stigma juga di masyarakat yang muncul ketika katanya sih untuk menjadi seorang dokter itu kan kita tes masuk universitasnya aja udah susah. Terus juga nilainya itu harus perfect, kayak nilainya harus 90, 100 begitu ya. Nah, ini bagaimana pendapat Kakak mengenai yang dipikirkan oleh masyarakat? Memang yang dipikirkan oleh masyarakat memang benar. Untuk mengenyam pendidikan di dokter hewan itu membutuhkan nilai yang bagus atau
untuk mengambil di pendidikan atau ikut tes SMPTN di pendidikan formal seperti PTN atau perguruan tinggi negeri itu harus melalui tahap tahap SBMPTN. Oke. Itu ya memang agak rumit situ untuk bisa lolos. Karena biasanya kuotanya terbatas. Ya. Oke. Bagaimana dengan Dokter Ivan? Ya, syarat untuk masuk perguruan tinggi kan jelas ada seleksi nilai, ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi. Terus karena kuota untuk masuk dalam fakultas kedokteran hewan itu biasanya terbatas dibanding dengan fakultas yang lain. Kalau kita waktu angkatan saya itu ada 50 kursi, artinya cuma 50 mahasiswa saja yang lolos bisa lolos untuk menempuh pendidikan. Jadi banyak yang mengikuti tes tapi seleksinya cuma 50 orang. Oke. Ya. Kalau 50 itu bayangin ya, kalau kita saya di fakultas yang biasa ya, karena saya fakultas komunikasi. Jadi fakultas komunikasi itu waktu itu 2 kelas ya. Jadi kita bagi 30-30. Kalau 30 aja dosennya kan ngajar di depan ya. Yang di belakang itu udah gak begitu concern gitu ya. Tapi ini kalau 50 itu seperti apa? Jangan-jangan belajarnya di aula atau memang kelasnya itu besar? Ya, memang ruangannya kalau saya di Undana memang ruangannya ya cukuplah untuk kita 50 orang. Artinya waktu menerima pelajaran atau kuliah itu ya memenuhi syarat. Oke. Jadi bagaimana dengan Dokter Jeki? Sama. Oke, sama ya. Jadi waktu angkatannya Dokter Jeki itu berapa banyak kalau boleh tahu? Kalau angkatan saya 32. Oke, lebih sedikit ya. Iya. Oke, jadi apakah setiap tahun itu contohnya di Undana memang menerima 50 kursi atau ya setiap tahun memang begitu ya? Kuotanya seperti itu, tapi kurang tahu angkatan makin kesininya kami kurang tahu. Oke. Tapi waktu angkatan saya ada 50 orang yang lolos. Oke. Nah, kalau ini bagaimana dengan penilaian? Kalau orang-orang kan mengatakan nilainya harus 90-100, apakah itu betul? Ya, maksudnya seleksinya pasti ada dia punya standar nilai. Karena mohon maaf kalau mau jadi seorang dokter, apalagi profesi dokter, tentunya salah satu yang dinilai adalah bagaimana kita menguasai bidang ilmu yang kita tekuni. Jadi nilai menjadi patokan untuk bisa masuk ke pendidikan dokter hewan. Oke, jadi waktu itu Dokter Ivan memang ikutin SBMPTN? Ya. Oke, bagaimana dengan Dokter Jeki? Ikut juga? Iya. Oke, saya jadi karena kan di UNTB jadinya daftar langsung. Oke. Nah ini saya juga penasaran lagi nih, bukan saya aja yang penasaran ya, tapi teman-teman di rumah, adik-adik lebih tepatnya. Kalau di Rote ini sekarang saya beberapa kali ya mengajar ke daerah-daerah yang ada di Rote, dan kebanyakan anak-anak kalau ditanyain itu nggak ada yang mau jadi penyiar, nggak ada yang mau jadi guru. Sekarang mereka lagi hobi-hobinya itu pengen menjadi seorang dokter dan pengen menjadi seorang polisi sama tentara. Nah itu menurut kakak gimana nih? Saya tanya dulu ya. Apakah menjadi dokter seperti sekarang ini adalah cita-cita dokter berdua dari kecil, atau pas besar baru saya pengen menjadi seorang dokter? Kalau untuk cita-cita dari kecil tidak ada. Tidak ada untuk menjadi cita-cita pengen jadi dokter hewan, tapi melihat dari waktu ke waktu ternyata dokter hewan ini asik juga kalau ditekuni, karena yang pertama peluang untuk kerja itu terbuka lebar. Itu situlah titik temunya niat untuk menjadi pendidikan dokter hewan. Adakah keluarga yang menjadi seorang dokter, entah itu dokter umum atau hewan? Tidak ada. Dalam keluarga saya pertama ya. Waduh, selamat ya, Anda peacemaker. Terus juga bagaimana dengan Dokter Ivan? Kalau dokter hewan sebagai cita-cita, sepertinya lebih tepatnya ketika saya mau mengambil pendidikan di kedokteran hewan,
mungkin terbawa dari waktu masih kecil karena bapak mama juga di rumah itu banyak hewan. Oke. Iya, ada pelihara ayam, pelihara babi, burung merpati juga ada. Jadi mungkin sifat penyayang hewan dari kecil itu sudah tumbuh. Jadi waktu saya dengar kalau Undana ada buka pendidikan untuk dokter hewan waktu itu tahun 2010, kebetulan saya angkatan pertama. Oke. Ya, jadi waktu dengar itu ya langsung tertarik. Maksudnya mengingat kita orang NTT ini kan hidupnya tidak bisa terlepas dari namanya hewan. Iya. Upacara adat ada hewan, ulang tahun potong hewan, ya segala macam hewan lah. Jadi itu yang mendasari saya untuk ya saya coba pendidikan profesi dokter hewan. Kalau tidak sanggup nanti saya mundur. Tapi ternyata ya Tuhan berkenan dan sampai saat ini saya akhirnya menjadi seorang dokter hewan ya. Tapi kalau di Rote ini, dokter berdua, kalau di Rote ini kan biasanya kebiasaannya ya, karena saya juga orang Rote. Jadi biasanya adalah kalau hewan kita itu udah menuju kayak menuju mau sakit begitu ya, istilah orang Rote begitu. Mereka langsung cepat-cepat untuk mencoba untuk membunuh gitu ya, membunuh hewan itu dan kita makan daripada untuk mencari dokter hewan. Itu yang ada di masyarakat. Tapi apakah itu betul atau tidak? Jangan dijawab dulu ya. Kita akan kembali sesaat lagi. Indonesia, hadapilah dengan tulus dan ikhlas. Ini pasti berlalu. Indonesia,
Radio Tanggap Bencana COVID-19. Masih di acara kita, masih di kelas inspirasi, masih juga bersama Dr. Jackie dan juga Dr. Rifan di sini. Dan tentunya juga kami punya banyak pertanyaan. Ini saya mewakili adik-adik di rumah yang pengen sekali menjadi seorang dokter, begitu ya. Jadi kita back to the question yang tadi ya. Jadi pertanyaannya adalah, kita orang Rote itu lebih suka membunuh hewannya yang sudah menunjukkan gejala mau sakit begitu kakak, daripada menelpon dokter hewan. Nah kalau ini menurut pendapat Dr. Jackie seperti apa? Pendapat saya mungkin ke depan masyarakat bisa saling konsultasi kepada kami jika ada hewan yang sakit. Mungkin bisa konsultasi via call atau call, supaya kami bisa turun ke lapangan untuk mengecek apakah yang diderita oleh hewan ini sakitnya apa. Baru kami bisa memutuskan jika penyakitnya susah atau tidak bisa disembuhkan, maka kami anjurkan untuk dipotong. Tapi kalau bisa disembuhkan, kami memberitahukan bahwa ini ada alternatif lain yang akan kami pergunakan untuk pengobatan. Oke. Bagaimana Dr. Rifan, ada yang mau ditambahkan? Kalau menurut saya salah satu faktor keberhasilan dari sebuah peternakan atau masyarakat memelihara hewan adalah kesehatan hewan. Apabila kesehatan hewan terganggu, maka otomatis profit atau keuntungannya ya dari peternakan itu sendiri pasti tidak bisa dicapai. Jadi kalau misalnya ada problem atau ada masalah kesehatan hewan di peternakan tersebut, anjuran saya coba konsultasi dulu dengan dokter hewan, karena di Rote sendiri ada dinas peternakan. Di situ ada cukup banyak kita dokter hewan yang tergabung di dinas. Jadi mungkin dari masyarakat bisa langsung menghubungi ke dinas peternakan pada jam kerja. Terus nanti kami dokter hewan akan turun ke peternakan tersebut untuk melakukan penanganan. Karena selain di dinas peternakan, kami juga dari dinas juga ada pos kesehatan hewan di masing-masing kecamatan. Jadi kalau masyarakat rasa dinasnya agak terlalu jauh dari tempat masyarakat, bisa langsung ke pos kesehatan hewan yang ada di tiap-tiap kecamatan. Tapi kalau di sini biasanya kak ya, kita kan berpikir nanti saya ke sana lagi, kalau ke kantor lagi dicatat gitu kan, masih lama lagi begitu. Adakah jalan pintas atau memang kita harus mengikuti prosedurnya? Mungkin nomor yang bisa dihubungi para dokter hewan yang ada di Rote, jadi bisa langsung turun ke lapangan begitu? Bisa dihubungi langsung. Atau melaporkan pada kepala resort di masing-masing kecamatan juga bisa. Dan nanti tinggal masyarakat kontak saja, nanti pasti akan ada tim yang turun. Jadi kalau bisa, apakah nomornya Dr. Jackie dan juga Dr. Rifan bisa dibagikan ke? Oh ya, bisa. Bisa disebutin? Bisa. Kalau saya lupa. Kalau saya daerah pelayanannya di Kecamatan Pantai Baru. Pantai Baru dan sekitarnya ya. Saya juga daerah pelayanan Kecamatan Rote Tengah. Jauh-jauh semua ya. Tapi kami domisili di daerah Baa. Jadi Dr. Rifan bisa menyebutkan nomor yang bisa kontak person yang bisa dihubungi? Saya 081 239 42 42 41. Ya, untuk masyarakat Rote Tengah mungkin bisa hubungi saya di 081 326 369 790. Tapi kalau begini ya, kalau Dr. Jackie di Rote Tengah, terus Dr. Rifan di Pantai Baru, tapi apakah kalau kami contohnya orang-orang daerah Baa gitu ya, ingin memerlukan bantuan begitu, apa bisa langsung ditelepon dan kalau pas jam dinasnya kita ada di masing-masing kecamatan. Di poskonya ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau di luar jam dinas kami ada di rumah, pasti kita langsung turun pelayanan, atau kita merekomendasikan dokter hewan yang tugasnya di wilayah Lobalai.
Kecamatan Nabalai. Oke, jadi seperti itu ya, karena memang ada koordinasi ya. Oke, dan kalau berbicara soal, tapi saya lupa ini ya, sudah berapa lama Dokter Jeki dan juga Dokter Ivan ini menjadi seorang dokter hewan? Saya Satu angkatan kah? tidak. Oh tidak. Ya, Oke. saya 2018 November pelantikan, terus saya bekerja di Kabupaten Rotendao 2019 Januari. Oke, 2019 ya. Ya. Terus Dokter Ivan? Kalau saya dari 2017. 2017 ya. Ya. Oke. Kurang lebih 2 tahun lebih. Oke. Jadi kalau berbicara soal lumayan lama lah ya. Ya. Ini di Rote ya ditempatkan ya. Dan saya pengen bertanya nih, suka duka menjadi seorang dokter hewan khususnya di Kabupaten Rotendao. Suka dukanya di dalam lingkup kerja yang saya hadapi itu, yang pertama sistem pemeliharaan. Iya. Sistem pemeliharaan yang dilakoni oleh masyarakat Rotendao ini sistemnya sistem lepas. Jadinya untuk penanganan hewan sakit itu semi-semi rumit karena hewannya dilepas. Ya. Kalau untuk sukanya lagi ya menikmati profesi yang kita jalani, geluti. Terus untuk masyarakat Rotendao ini biasanya sering uji coba dalam hal obat-obatan tradisional. Iya. Sehingga terkadang juga tidak terlalu dibutuhkan untuk dokter hewannya. Iya. Jadi kalau biasanya kita kasih pemahaman saja, kalau memang merasa diri bahwa obat-obat itu bisa menyembuhkannya tidak masalah. Tapi kalau butuh Malah bantuan memperparah. ya, butuh bantuan untuk dokter yang menangani ya boleh langsung dikontak ya. Dikontak saja. Oke, bagaimana dengan Dokter Ivan? Kalau berbicara soal suka duka, saya lebih duluan sukanya dulu ya. Oke. Sukanya menjadi dokter hewan adalah apalagi di Rotendao. Artinya saya melayani kampung halaman saya. Iya. Terus melihat hewan-hewan sehat gemuk itu Bahagia rasanya senang, begitu ya? bahagia. Ada kebahagiaan tersendiri untuk saya. Terus ya cita-cita mungkin kami para dokter hewan mau membangun Rotendao ini menjadi mungkin kabupaten ternak atau ya kabupaten ternak melalui kesejahteraan peternakan seperti itu. Oke, dan saya juga penasaran ya karena saya jarang sekali berkeliling gitu ya. Jadi adakah peternakan, ada berapa peternakan begitu di Rotendao ini selain maksudnya selain kita memelihara babi secara pribadi begitu? Ada peternakan besar maksudnya. Peternakan besar itu peternakan mungkin jumlahnya tidak terlalu banyak kalau peternakan besar. Ada satu di Rote Tengah, Leli. ya di Leli ada peternakan babi di situ. Babi ya? Ya, jumlahnya lumayan banyak. Untuk itu peternakan rumahan dalam artian jumlahnya mungkin induk 30. Ya terhitung skalanya terhitung besar kalau. Ya. Untuk Rote ya itu udah besar. Terus di OE Milan ada peternakan ayam petelur. Ya. Itu jadi, juga yang punya seorang dokter hewan. Ya, dokter hewan yang punya. Yang bekerja juga di dinas peternakan. Oke. Ini jangan-jangan yang kita makan telurnya sekarang ini ya? Pasti. Oke. Ya. Oke, jadi tentunya juga kakak-kakak semua menikmati ya untuk menjadi seorang dokter hewan di Rote. Nah, saya juga pengen bertanya hal yang paling tidak dilupakan ketika turun lapangan. Biasanya kan contohnya kalau saya begitu ya siaran-siaran ada yang salah begitu atau ada yang lewat kan jadi terganggu dan sebagainya. Nah, ini unforgettable moment ketika kakak-kakak atau dokter semua ini turun lapangan. Tapi kita keep dulu, jangan dikasih tahu bocorannya dulu buat adik-adik di rumah yang masih ingin mengetahui ya mengenai profesi menjadi seorang dokter hewan ini, jangan kemana-mana. Di sini aja, tetap di 92,5 MHz.
Selamat datang di tatanan kehidupan baru. Kita saat ini dihadapkan pada ketidakpastian. Tidak pasti kapan corona akan berakhir. Banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi. Di satu sisi, virus corona juga telah merubah banyak hal di kehidupan kita tanpa kita sadari. Jika Anda ingin tetap bisa bertahan dan selamat dari pandemi ini, sebaiknya persiapkan diri Anda untuk beradaptasi dan menjalankan tatanan kehidupan baru. Dalam prediksi tatanan kehidupan baru, kesehatan dan kebersihan menjadi komoditas nomor 1. Ketakutan orang-orang akan terserang virus membuat semua orang kini semakin ketat menjaga kesehatan dan kebersihan jika kita keluar rumah. Akan banyak kita temui wastafel dadakan di mana-mana. Hand sanitizer menjadi barang yang paling dicari. Orang mengenakan masker kemana-mana. Selalu menjaga jarak saat melakukan kegiatan dan tidak berkerumun, dan tidak melakukan kontak fisik meski itu hanya sekedar bersalaman. Vitamin dan jamu menjadi barang yang banyak dikonsumsi selain makanan pokok. Sebelum bepergian, orang akan dicek dulu suhu tubuhnya dan tidak akan diizinkan melanjutkan perjalanan jika terindikasi tidak sehat. Dan akan selalu dilakukan cek suhu tubuh ketika berkegiatan sosial seperti di mal, rumah makan, atau di mana saja. Tidak menutup kemungkinan ke depan orang akan diwajibkan membawa dokumen kesehatan pribadi saat bepergian. Atau bisa jadi sistem pelacakan kesehatan di bandara dan terminal transportasi umum lainnya akan menjadi lebih praktis dan mudah. Nah, selamat datang di tatanan kehidupan baru. #Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. GHz RRI Radio Tangkap Bencana COVID-19. Masih di sini ya, masih di acara kita di kelas inspirasi bersama Dr. Jeki dan juga Dr. Rifan di sini ya. Nah, kalau tadi ya kita kembali lagi ya. Sukanya sudah, sekarang dukanya lagi. Tidak afdol begitu ya kalau kita sebutkan sukanya, tiba-tiba dukanya nggak ada. Padahal ternyata dukanya banyak begitu. Saya sebenarnya bukan duka, tapi lebih ke tantangan. Tantangan menjadi dokter hewan, apalagi di Rotendao ini. Yang pertama tantangannya adalah mungkin medan. Medannya kalau ada panggilan dari daerah-daerah mungkin yang pedalaman, karena kebanyakan peternak ada di pedalaman daerah Rotendao, mungkin akses jalannya mungkin agak sedikit menantang. Jadi pengalaman saya waktu itu, saya turun pelayanan, ada beberapa jalan yang lumayan ekstrim, jadi kita agak kesulitan karena kendaraan kita juga terbatas. Jadi ada sempat sedikit insiden waktu itu, waktu kita langgar menyeberang sungai. Agak licin sedikit, jadi mungkin waktu itu motornya hampir terbalik, tapi ya puji Tuhan bisa dilewati. Terus yang kedua tantangannya ada di sapi rote. Kalau dulunya kita biasa sebut sapi putih, tapi sudah diklasifikasikan di sapi rote. Itu tantangannya adalah tendangannya. Waktu kita mau pelayanan, yang harus diwaspadai adalah kaki daripada sapi tersebut, karena tendangnya ke samping, tendangnya ke belakang. Jadi kalau tidak hati-hati bisa kena. Hewannya sembuh, dokternya di rumah sakit. Mungkin tantangannya di situ. Tapi pertanyaannya adalah, ini saya penasaran begitu. Pernahkah Dokter Rifan kena tendangan sapi itu? Kalau sapi sering. Sampai saat ini belum. Ya bukan saya meminta, tapi belum ada. Tapi kalau pengalaman di babi ada, hampir digigit, hampir digigit. Karena kita harus cepat, karena waktu kita melakukan penyuntikan mungkin ada rasa sakit pada hewan tersebut, jadi tidak nyaman, jadi dia merontak, terancam, gitu ya? Merasa terancam gitu. Ya berarti dokter hewan ini memang harus belajar taekwondo ya? Harus gesit. Hindarannya harus pas. Baiklah,
Jadi ini saya juga pengen bertanya mengenai penyakit-penyakit hewan yang pada umumnya ditemui di Rote begitu. Selama Dr. Jackie bekerja di Rotendao, poskonya itu di Rote Tengah dan juga Dr. Ivan yang ada di Pantai Baru. Mungkin penyakit-penyakit umum yang sering terjadi di Rotendao itu suspek penyakit bakteri seperti SE atau yang disebut virus itu MCF pada sapi. Itu SE itu Septicemia epizoothica, kalau MCF itu malignant catheter fever. Oke. Ya. Itu saja? Itu saja. Terus kalau untuk babi itu biasanya penyakit disebabkan oleh virus, suspek kolera, terus masalah-masalah pada pencernaan itu sering terjadi. Oke, ada yang perlu ditambahkan? Kalau Dr. Jackie berbicara tentang ternak, kalau saya berbicara sedikit tentang hewan kesayangan atau biasanya ada anjing, ada kucing, itu pada umumnya cacingan, terus ada kutu, ada pinjal. Kalau biasa kita lihat anjing ada sedikit ada luka pada kulit akibat daripada kutu dan pinjal. Oke. Ini kalau berbicara soal pets ya, maksudnya hewan-hewan peliharaan. Ini saya penasaran begitu. Ada harus berapa bulan sekali kita ngevaksin anjing kita? Ini berapa bulan sekali, Dok? Kalau untuk anjing dan kucing, pada anjing dan kucing itu biasanya kita lakukan vaksinasi pada umur 1 atau 2 bulan. Terus pengulangannya pada 6 bulan setelah vaksin pertama. Itu dilakukan pengulangan untuk meningkatkan kembali daya tahan tubuh daripada anjing tersebut. Kunci keberhasilan daripada memelihara hewan atau memelihara ternak adalah lebih baik kita mencegah penyakit daripada kita mengobati. Karena mungkin lebih murah mencegahnya daripada mengobati hewan. Jadi tindakan pencegahan salah satunya adalah dengan vaksinasi. Baik itu hewan peliharaan atau hewan ternak, hewan kesayangan atau hewan ternak. Tapi saya penasaran begitu, Dok. Apakah kalau saya sih lebih dekat ke babi ya, maksudnya kami memelihara babi begitu ya. Jadi apakah kalau di Dok tadi ya, maksudnya di anjing itu kita bisa vaksinasi dia. Apakah babi juga butuh divaksinasi? Sama. Babi juga. Sapi juga ada vaksinasi. Tapi itu dengan durasi waktu, contohnya yang kayak tadi berapa bulan sekali untuk begitu? Vaksinasi pada babi itu ada vaksinasi kolera. Itu pengulangannya 1 tahun sekali. Tahun kedua bisa dijual ya? Bisa. Terus kalau untuk sistem pemeliharaan ya sebaiknya masyarakat kandangkan hewan yang baik. Terus perhatikan sanitasi kandang. Pemberian pakan yang sesuai dengan kebutuhan hewan itu sendiri, yang tidak dikasih pakan asal-asalan atau pakan sisa rumahan. Karena itu bisa menyebabkan biang penyakit kalau sisa pakan rumahan. Jadi ternyata saya baru tahu juga nih kalau bagaimana dengan yang biasanya ya, seperti tadi disebutkan sama Dr. Jackie, kalau tidak seharusnya jangan dikasih pakan rumahan yang kayak nasi-nasi sisanya kita ya. Nah, ternyata itu nggak boleh begitu ya? Ya, begini kan, kalau pakan sisa rumahan itu kalau disimpan lama kan lama-lama pasti juga. Itu juga kan bisa menimbulkan penyakit. Terus bisa juga ada penyakit sisa rumahan yang seperti kita makan ikan atau daging yang tulangnya kan dibuang di tempat sisa makan, itu kan bisa membahayakan itu hewan itu sendiri kalau dia makan. Jadi intinya adalah ini sebelum saya masuk loh ya Dok ya ke cara beternak yang baik begitu supaya hewan-hewan kita bisa lebih sehat. Mungkin saya bakalan bertanya tentang ini ke Dr. Jackie untuk yang memelihara babi dan juga sapi, dan untuk Dr. Ivannya mengenai hewan peliharaan ya, karena ternyata Dr. Ivan ini lebih dekat sama hewan peliharaan yang seperti anjing, kucing. Apakah Dr. Ivan punya anjing, kucing? Anjing punya, tapi kucing saya tidak punya. Jangan ya, karena kucing itu semakin pesek semakin mahal.
Oke, jadi ini bagaimana Dokter Jackie mengenai cara memelihara atau beternak yang baik begitu? Mungkin kami orang-orang daerah sini yang memang bisa menempatkannya biasanya kan dibikin kandang begitu. Iya. Dalam satu kandang itu kadang juga ada yang naruh 2 begitu. Ini bagaimana? Kalau 2 juga tidak masalah, yang penting perhatikan luas kandang. Luas kandang. Biasanya normalnya itu luas kandangnya berapa untuk satu babi? Kalau yang ukuran apa itu biasanya untuk 1 ekor itu 2 kali 1. 2 kali 1 pas. Oke, Ya. Terus juga berapa hari yang disarankan ya itu berapa kali sehari kita membersihkan kandang? Usahakan pagi sama sore. Jadi 2 kali aja ya Dok ya? Jadi kalau pagi itu biasanya jam 7 sudah dibersihkan kandang, terus sorenya itu jam 3 sebelum dikasih makan. Jadi setelah dibersihkan kandang baru dikasih makan. Oke, jadi ini dibersihkan dulu, Ya, baru dikasih makan. Dikasih makan. Ya. Oke, jadi biasanya orang-orang kebalik begitu. Oh ya, harus dibersihkan dulu. Oke, jadi biar makannya lebih nyaman ya. Ya, terus dimandikan kalau untuk babi. Dimandikannya sama juga 2 kali sehari begitu. Ya, 2 kali sehari. Oke, ternyata kalau beternak babi ini lebih susah ya. Ya, memang sangat membutuhkan air kalau babi itu. Tenang aja di Mokdale banyak air Dok. Oke, bagaimana dengan Dokter Ivan mengenai hewan peliharaan? Kalau hewan kesayangan sendiri seperti anjing dan kucing disarankan untuk menjaga kebersihan. Ya. Mungkin anjingnya dimandikan, kucingnya dimandikan mungkin 1 minggu 1 kali atau 1 minggu 2 kali supaya bulunya, rambutnya bisa lebih bagus begitu. Terus pemberian obat cacing, terus vaksinasi harus dilakukan secara rutin. Terus kalau kita di dokter hewan ada dikenal dengan animal welfare atau kesejahteraan hewan. Ya. Karena namanya hewan kesayangan, jadi pemiliknya pasti harus sayang kepada hewannya. Ya. Kalau hewannya bersih, kalau hewannya sehat, pasti kita yang punya pasti senang. Terus akan lebih baik kalau hewan kesayangan itu jangan dikandangkan, karena hewan kan punya kebebasan untuk bermain, sama seperti kita manusia. Jadi ketika kita memelihara hewan, kita harus memperlakukan hewan itu seperti kita memperlakukan diri kita sendiri, menjaga kebersihan, menjaga pola makan, pemberian vaksinasi, pemberian obat cacing supaya hewan tersebut sejahtera. Karena kalau hewan sejahtera pasti kita juga sejahtera. Oke, luar biasa ya. Ini saya mendengar seperti ini jadi pengen begitu memelihara hewan. Oke, tapi kalau ngomongin soal hewan juga, apalagi lebih ke peliharaan ya, ini perlukah kita mengajaknya jalan-jalan? Kalau anjing kan, kalau di luar, contohnya di Kupang juga mungkin seperti itu ya, kita bawa ke public area, terus lari bareng dan sebagainya. Apakah itu perlu? Itu perlu, karena itu namanya exercise atau latihan, karena setiap makhluk hidup akan lebih baik kalau dia beraktivitas. Karena kalau tidak beraktivitas maka terjadi mungkin penumpukan lemak, ada obesitas, nanti menimbulkan banyak penyakit kalau obesitas. Jadi jangan terlalu sering exercise, juga tidak bagus. Ya, porsinya mungkin lari pagi, lari sore, ya gerak kaki tangan. Mungkin diajak bermain anjingnya, main bola, atau ya jangan, ya mungkin diajak main bola lah. Oke. Lari-lari sedikit boleh. Oke, jadi kita sudah tahu dong ya gambaran luasnya menjadi seorang dokter hewan itu pekerjaannya apa-apa tadi ya. Oke, ini mungkin menjadi sesi terakhir kita. Jadi buat Dokter Jackie dan juga buat Dokter Ivan, ini saya meminta tips ya. Bagaimana menjadi, ini kan kakak sudah lulus begitu ya, sudah berhasil menjadi seorang dokter. Puji Tuhan. Bagaimana menjadi tipsnya menjadi seorang dokter seperti kakak? Untuk tips menjadi dokter hewan itu ya yang pertama mempersiapkan diri. Setelah mempersiapkan diri untuk mengenyam pendidikan di dokter hewan, maka cobalah untuk mendaftarkan diri pada universitas yang mempunyai fakultas kedokteran hewan. Di Indonesia itu sendiri
ada 11 fakultas kedokteran hewan yang ada di Indonesia, yang terdiri dari 9 PTN dan 2 PTS. Yang meliput dari itu, untuk wilayah NTT ada juga Nusa Cendana, untuk wilayah NTB itu ada Undikma, untuk wilayah Jawa Timur itu ada Wijaya Kusuma, UNER, dan juga Berwijaya. Untuk wilayah Indonesia bagian barat itu ada IPB, dan kalau tidak salah Pajajaran juga. Jadi masuk wilayah barat. Terus wilayah Makassar ada Universitas Hasanuddin. Untuk Aceh Universitas Sahkuala. Nah, setelah daftarkan diri di situ, setelah dinyatakan lulus, maka persiapkan diri untuk benar-benar belajar, karena memang tantangannya besar untuk menjadi dokter hewan itu sendiri. Jadi sebenarnya masalahnya bukanlah lulus awalnya ya Kak ya, tapi yang sebenarnya adalah mulai belajar. Iya benar. Bagaimana dengan Dokter Ivan? Mungkin penjelasan dari Dr. Jeki sudah cukup jelas. Kalau dari saya sendiri, kalau mau jadi seorang dokter hewan atau menjadi profesi apapun, itu yang pertama yang kita harus bangun adalah niat. Terus menikmati jurusan yang kita pilih, karena ketika kita tidak menikmati jurusan tersebut, maka semua pembelajaran itu tidak akan kita dapati. Semua pelajaran tidak akan kita hikmah. Jadi mungkin yang harus kita kumpulkan lebih dulu ialah niat. Terus apabila sudah mendapatkan profesi dokter hewan, cintailah profesi tersebut, karena ketika kita mencintai profesi kita, maka apapun yang kita lakukan bisa menjadi berkat untuk orang lain. Amin, luar biasa ya. Tapi ini di sesi terakhir kita ini mungkin ada yang mau disampaikan, entah itu untuk masyarakat ataupun orang-orang di tempat poskonya Kakak, ataupun juga teman-teman yang sedang mendengarkan di siang hari ini. Silahkan dari Dokter Jeki dulu. Untuk saya sendiri, bagi adik-adik yang mungkin punya tujuan untuk melanjutkan pendidikan di Fakultas Kedokteran Hewan, ayo mendaftarkan diri. Jangan pernah ragu untuk perjuangkan impian yang diinginkan, dan juga jangan pernah ragu karena mungkin selama ini banyak stigma bahwa kuliah pun pasti setelah wisuda atau selesai kuliah mencari pekerjaan susah. Tapi untuk dokter hewan itu pekerjaannya sangat luas, baik di wilayah pekerja dalam ini pemerintahan maupun bisa swasta, buka praktek sendiri maupun bisa buka praktek sendiri. Di swasta pun itu ada seperti balai konservasi, kebun binatang, obat-obatan, bagian farmasi, itu terbuka lebar bagi dokter hewan. Terus kalau untuk bagi yang punya niat untuk membuka klinik sendiri juga boleh, sehingga peluang kerja untuk dokter hewan itu sangat besar. Jadi jangan pernah niat jika ingin melanjutkan pendidikan di dokter hewan. Dokter hewan, luar biasa ya. Terus bagaimana dengan Dokter Ivan? Kalau saya sendiri untuk peternak atau yang memulai untuk melakukan usaha beternak, mungkin yang pertama adalah menjaga kebersihan peternakan, sanitasinya harus dijaga, kemudian pakan yang diberikan kepada ternak pun harus sesuai, artinya pakan hijauan atau ada pakan tambahan seperti mungkin yang ada dijual di toko. Terus vaksinasi harus dilakukan secara rutin. Terus apabila ada masalah atau ada penyakit yang ada di peternakan tersebut, coba konsultasi dengan dokter hewan, karena
bisa melalui dinas peternakan ataupun ada di pos kesehatan hewan yang ada di setiap kecamatan, karena semakin ada punya kesadaran daripada masyarakat akan kesehatan hewan, mungkin itu lebih baik untuk prospek peternakan ke depan. Iya. Oke. Mungkin itu saja. Oke. Terakhir, boleh disebutkan dulu nomor HP yang bisa dihubungi ya dari Dokter Jeki tadi ya. Siapa tahu tadi ada yang kelewatan begitu. Sekali lagi, oke, baiklah, dari Dokter Ivan lebih dulu. Nomor kontak saya 081 239 42 4241. Oke, Dokter Jeki. Nomor kontak saya 081 326 369 790. Oke, terima kasih buat Dokter Jeki dan juga Dokter Ivan. Ini kami sangat bersyukur sekali bisa datang dan berbagi, karena adik-adik di rumah juga pada pengen sekali menjadi seorang dokter. Ini sangat luar biasa informasinya. Ya, terima kasih untuk RRI juga sudah mengundang kami. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih dan pulangnya hati-hati ya. Ya, terima kasih. Salam. Shalom. Baiklah saudara pendengar, dan kita sudah harus berpisah di acara L1 ini. Langsung saja saya Dina Yulianti dan segenap kru Nusalote yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda di siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati, and see ya. Saja kita ikuti kelas inspirasi bersama RRI. Sampai jumpa di kelas selanjutnya. 1, 2, 3, kelas ditutup. Kelas ditutup.